Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DKR Dewan Kesenian Riau. Baik, Cece, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di virtual ini, di akun YouTube ini, membincangkan seputar kesenian. Baik, Cece, tuan-tuan, puan-puan, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang tua dengan petuahnya, yang muda dengan takahnya, yang alim dengan amanahnya, yang datang dari laut, dari darat, dari hulu maupun dari hilir, telah berhimpun tepat di dalam podcast ini. Cece, tuan-tuan, puan-puan, perbincangan kita di episode sebelumnya cukup hangat mengenai kesenian. Kita kemarin membahas tentang seni teater dan juga seni rupa. Hari ini kita kembali kedatangan tamu dengan percabangan seni yang berbeda. Sudah hadir di sebelah kanan saya ini Kak DM Ningsih atau Kak Dewi biasa dipanggil, selaku Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Riau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Den. Apa kabar Kak? Sehat Kak ya? Setakat ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting. Kalau sakit ini memang luar biasa sekarang ini. Boy, hindar dulu sakit tuh Den. Jangan sampai ya. Jangan sampai lah. Lalu di sebelah kiri saya di sini sudah hadir, ini mungkin tak asing lagi lah, baik di Riau, di Kepri, dan kemana-mana deh. Bang Edi, biasa dipanggil Bang Edi SM, Bang Edi SM, karena Bang Edi banyak sebetulnya kita rekan-rekan di kesenian. Bang Edi, assalamualaikum Bang Edi, apa kabar Bang? Salam Deni, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bang ya, alhamdulillah. Makin gemuk Bang Bang. Itu yang bisa nambah. Yang lain belum tahu. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan, mengapa dua narasumber ini kita undang di dalam podcast ini? Tentu kita membicarakan tentang dunia sastra dan juga dunia tari, baik dari sudut pandang kelembagaan Dewan Kesenian Riau maupun misalnya umpama juga Kak Dewi sendiri pribadi sebagai pelaku sastra dan juga Bang Edi sendiri sebagai pelaku tari. Siapa dulu kita nih? Serah lah. Enggak, engkau aja lah. Mana Bang? Pilih aja. Ladies first lah, perempuan pertama. Oh, perempuan betul Bang ya. Ladies first. Kak Dewi, mungkin pertanyaan kita sama karena tema kita adalah masa pandemi COVID sekarang ini. Bagaimana Bang Kak geliat dunia sastra 6-7 bulan belakangan ini semenjak kalau tak salah di bulan 3 kemarin COVID melanda negeri kita ini? Apakah ada dampak atau lancar-lancar saja? Silakan Kak. Kalau dari sudut pandang sebagai penulis Den, masa pandemi seperti COVID ini merupakan masa yang tepat untuk penulis menuliskan karya-karya yang akan meninggalkan catatan sejarah. Karena karya sastra itu adalah bagian dari catatan sejarah juga. Karena berbentuk tulisan gitu. Berbentuk tulisan itu untuk pada pengkaryaan, gitu ya. Banyak beberapa 7 bulan belakangan ini keluar karya-karya yang bercerita tentang COVID-19, yang mengabarkan apapun yang terjadi di masyarakat yang berkenaan dengan COVID-19, termasuk yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia, itu berbisik pada dunia. Nah, puisi-puisinya di dalamnya juga bercerita tentang COVID-19. Sedangkan di Riau sendiri malah geliat kepenulisan itu tidak berdampak, saya lihat, karena di Riau ada beberapa penyair yang meluncurkan karyanya. Pertama Hening Wicara, Kuni Mas Rohanti, lalu saya, Siti Salma. Nah, itu perempuan. Karya-karya yang dihasilkan di masa pandemi. Di masa pandemi betul.
Itu yang saya ingat ya. Ada juga cerpen juga diluncurkan juga. Kayak cerpen Rian Hara. Ya, Nah, betul, ya kan? betul. Ada kan? Ada masa pandemi juga. Ya. Cuman kalau misalnya untuk pengkaryaan, saya rasa tidak masalah menjadi suatu asupan bagi para penulis untuk mengeluarkan ide-ide kreativitasnya lagi. Ya. Cuman pada permasalahannya itu bukan hanya pada masa pandemi saja penulis keseluruhan. Enggak, masa pandemi juga masalah juga soal penjualan buku misalnya kan. Oh, iya, iya, Nah, iya. cetak buku 100 nanti 10 orang minta minta. Itu adalah masalah klise maksud saya kan. Jadi masalah itu akan setiap tahun akan ada. Memang ada penjualan penurunan, tapi itu kan tergantung minat baca. Kadang orang di rumah stay home, apa yang dikerjakan ya membaca gitu kan, beli buku gitu kan. Seperti itu. Berarti boleh dikatakan dunia sastra khususnya seperti yang kakak pantau beliau ini tidak ada masalah dengan masa pandemi ini. Saya tidak melihat ada masalah pribadi sebagai seorang penulis, tapi keseluruhan pada pengkaryaan. Saya rasa tidak, itu menjadi COVID-19 menjadi suatu tempat kreativitas baru bagi mereka untuk mengabarkan kepada dunia apa yang terjadi melalui tulisan-tulisan itu aja sih. Baik, luar biasa sekali. Kenje, tuan-tuan, puan-puan. Nah, ternyata kalau kita simpulkan dunia sastra tidak sedampak yang kita bicarakan pada episode sebelumnya, seperti dunia teater dan juga seni rupa itu sendiri. Bagaimana? Ini kita balik ke seni pertunjukan juga akhirnya kan? Dengan dunia tari itu sendiri bang, apakah juga berdampak atau sama seperti dunia sastra yang malah menghasilkan banyak karya? Kalau dunia tari, kalau untuk sebuah seni pertunjukan pasti berdampak, ya. Apalagi yang namanya sebuah seni pertunjukan kita butuh penonton Ya, dan betul segala sekali. macam. Tapi memang untuk di awal-awal bulan pertama itu memang khususnya saya pribadi sebagai pekerja seni itu sangat terasa. Ya. Tapi yang namanya kreativitas tidak terikat dengan ruang dan waktu dan segala hal gitu loh. Malahan mungkin belakangan untuk seni pertunjukan sendiri itu sudah lebih marak lagi karya-karya yang muncul, tetapi mungkin dengan sistem virtual. Betul, Ya. betul. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah memicu teman-teman tari membuat karya-karya yang lebih inovatif. Betul. Tapi untuk sebuah pertunjukan yang ditonton langsung oleh orang ramai itu menjadi sebuah kendala yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan. Pada intinya sama lah seperti teater yang kita bahas pada episode sebelumnya. Dunia seni pertunjukan ya cukup berdampak sekali terhadap situasi dan kondisi pada masa pandemi ini bang ya. Berdampak. Nah, kita bicara tentang pertunjukan virtual bang. Bagaimana abang memandang pertunjukan virtual ini? Apakah memuaskan secara batin pengkaryaan para pelaku seni, atau ada hal yang tak lepas rasanya, atau bagaimana bang? Silakan bang. Ya, untuk tari khususnya ya Den, kalau dibilang konsep virtual memang ada kemudahan. Di mana saja kita bisa berbuat. Ya. Tapi memang untuk kepuasan ya kalau boleh dibilang sih tergantung ke individu masing-masing. Tetapi kalau secara garis besar globalnya memang tidak dapat artinya begini. Sebuah seni pertunjukan begitu kita selesai kita butuh applause yang dari penonton gitu. Aksi reaksi Ya, sehingga itu memacu untuk adrenalin berikutnya. Tapi dengan podcast dengan virtual. Hal itu nggak sampai. Betul. Tapi untuk sebuah karya sah-sah saja. Sah-sah saja, betul. Sah-sah saja. Tak memutus kreativitas. Tidak. Malahan sekarang lebih banyak muncul karya-karya yang di dalam kesendirian. Artinya begini, dalam ruang sempit, dalam kamar, dalam situasi yang sendiri dia bisa memunculkan sebuah karya yang luar biasa. Jadi itu memang bukan kendala. Ya selagi kita mau berbuat, Betul, luar biasa sekali. Kita beralih ke sastra kembali nih.
tentunya dunia sastra tidak hanya dunia kepenulisan. Ada yang selama ini kalau sebelum masa pandemi melanda, ada event-event sastra yang juga cukup marak yang ada di Riau ini. Riau, bahkan Hari Puisi Indonesia itu sendiri ditabalkan kalau tak salah di Riau, di Pekanbaru ini sendiri ya, yang menentukan Hari Puisi Indonesia itu sendiri. Event-event sastra sendiri di Riau khususnya macam mana kakak? Kemana? Mungkin pada event sastra yang agak terkendala kita melakukannya, seperti ada Kunimas Rohanti melakukan kenduri puisi itu tidak terlaksana. Ada biasanya Kuni biasa 2 bulan sekali itu ada acara gitu kan, Kemas Untung. Nah juga misalnya hari puisi juga dilakukan secara terbatas. Nah ya kan, kemarin para pendaki Kuni yang melaksanakan, jadi juga DKR juga melaksanakan juga kemarin acara. Rencananya kita sebetulnya mau melaksanakan mengumpulkan orang Pawa ya untuk suatu seminar dan workshop. Kita ada workshop sebetulnya dalam program kita itu workshop untuk anak SMA kepenulisan gitu, bengkel sastra namanya. Cuman hal itu mungkin belum bisa terlaksana karena pandemi ini ya. Itu pada kalau sastra, kalau pada kepenulisan pengkaryaan mungkin nggak masalah, tetapi pada event yang mana kita mengimplementasikan karya sastra kita ke masyarakat itu, bagaimana memperkenalkan ke siswa tentang pantun, tentang syair, itu kan secara virtual itu rasanya tidak asik ya. Betul. Jarak, walaupun jarak itu tidak berbatas kalau hati sudah menyatu gitu kan. Walaupun jarak tidak berbatas waktu walaupun hati menyatu, tapi tetap saja jarak itu menjadi kendala. Betul. Untuk menciptakan kerinduan ya kan sih. Habis kita belum kita lawan itu. Jadi seperti kemarin peluncuran buku puisi saya Rindu itu pun terbatas yang kita undang orang di Pondok Dapur Salma. Begitu juga puisi dengan peluncuran puisi Siti, Pulang ke Rahim Mak. Jadi kan sebenarnya kita kan ingin mengundang anak seluruh siswa untuk pada peluncuran buku puisi kita kan, tapi itu harus terbatas. Nah itu aja sih. Jadi memang itu terus terang kendala banget. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Dewi. Nah, Bang Edi, ini Bang Edi kalau kita kenal, siapalah tak kenal Bang Edi. Yang juga giat dalam dunia kepenarian, baik karya tunggal maupun misalnya di event di event baik wedding maupun event besar lainnya. Nah, dunia event dalam dunia tari di masa pandemi ini bagaimana dampaknya Bang? Apakah cukup menggawatkan atau ada akal-akal lain, misalnya menari tetap menggunakan protokol kesehatan asal jangan pakai baju astronot dan hari atau bagaimana Bang? Silakan Bang. Kalau event ini, kalau bicara event ini agak-agak sesak sedikit. Bukan karena masker, tapi memang keadaan gini ya. Jadi kalau boleh dibilang dari rank 1 sampai 100 itu 90% itu kami kena dampaknya. Jadi untuk event sendiri memang itu berdampak luar biasa. Jadi terutama ada aturan dari pemerintah yang tidak boleh membuat keramaian, jaga jarak dan segala macam. Di awal pertama sampai di bulan keempat kita benar-benar tidak ada event sama sekali. Memang berproses itu pun kita nggak bisa kumpul lama-lama, hanya sebentar dengan jumlah orang yang sedikit, berproses untuk menghilang kerinduan. Kadang-kadang kawan-kawan ini kalau dia bilang kalau tak bergerak itu rasanya tak hidup gitu. Ya, jadi kalau untuk event sendiri memang kita terasa, tapi menyikapi itu jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih ingin melibatkan kita dalam bentuk
terutama seni tradisi, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Salah satunya itu kadang-kadang penari menggunakan masker atau face shield sekarang, cuman kadang-kadang kasihan penari sangok atau orangnya kalau bergerak dengan tertutup itu kadang-kadang kasihan. Betul. Tapi mau tak mau begitu yang harus kita jalani. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan penari di beberapa eventnya, dan dari ring 90 yang awalnya sekarang sudah bergeser ke 50%. Oh, Ya, alhamdulillah. adalah peluang. Ada peluang. Tapi ya masih begitulah, kita harus menyikapi ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, luar biasa. Tentunya apa yang disuarakan oleh Bang Edi ini tadi mewakili juga pelaku-pelaku seni tari yang ada di Riau, 12 kabupaten kota Riau yang mungkin juga aktif dalam dunia Seni tari lah. iya, tari dalam sebuah event-event Iya. itu sendiri. Karena apa ya, sejak dulu orang bilang yang banyak job itu dunia tari. Alhamdulillah. Yang banyak job itu dunia tari. Kalau teater ada sesekali. Kalau sastra itu lah jual buku ya, ya. Itu masalah. Itu masalah klasik ya. Masalah klasik sendiri. Tak pandemi pun pening ya. Baik, mungkin kita bicara tadi masalah juga menyinggung pada sisi pribadi yang dihadapi sendiri, dan juga itu tentunya mewakili dari pelaku-pelaku seni yang lain. Nah, kita bicara tentang kelembagaan, Kak. Kebetulan Kakak juga sebagai ketua komite sastra di Dewan Kesenian Riau. Mungkin program apa yang hendak dilakukan oleh komite sastra Dewan Kesenian Riau di masa Covid ini, ataupun di depannya nanti, gebrakan-gebrakan apa, hal-hal apa yang ingin dilakukan? Silakan, Kak, kita berbagi informasi. Oke. Ada beberapa program yang untuk program jangka pendek dan jangka panjang yang akan kita lakukan, yaitu program jangka pendeknya itu mungkin kita mensponsori atau dengan kata lain memperkenalkan karya-karya sastra penulis yang dari Riau gitu. Misalnya dengan bedah buku secara virtual, seperti itu kan. Atau peluncuran buku para penulis-penulis di Riau. Nah, itu jangka pendek. Atau kita buat webinar tentang membahas tentang karya-karya sastra, tentang kondisi sastra. Mungkin waktu selama pandemi mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Namun pada 2021 atau jangka panjang nanti itu sudah banyak program yang sudah kita godok bersama. Salah satunya yaitu Bengkel Sastra. Nah, Bengkel Sastra dan belajar bersama sastrawan. Jadi Bengkel Sastra dan belajar bersama sastrawan, kita mengharapkan menciptakan masterpiece sastrawan Riau yang baru gitu, yang menciptakan Taufik Ikram Jamil yang next gitu kan, menciptakan Kuni next, siapa Denny Kurniawan next gitu kan. Jadi banyak penulis-penulis muda berbakat di Riau ini yang telah membuat novel, tapi itu tidak muncul di permukaan. Banyak menulis puisi dan kadang mereka mencetak dengan uang sendiri. Nah, itu tidak muncul. Jadi kita melalui program ini kita ingin memunculkan para penulis yang ada di daerah-daerah. Jadi jangan pikir cuma di Pekanbaru atau apa, cuma di daerah-daerah itu sangat potensial anak-anak berbakat itu. Wah, luar biasa. Itu program jangka panjang kita. Selain kita membuat event-event internasional, salah satunya Sia Waita International Festival. Untuk jangka panjang, kan? Jangka panjang, tapi itu udah ada program, sudah ada kita cari stakeholder, udah mulai kita bergerak. Mudah-mudahan cepat berlalu. Kalau COVID selesai secepatnya kita akan adakan gitu. Tapi kita akan berpikir bagaimana kalau misalnya COVID ini berlanjut, bagaimana kita mengakalinya dengan berbagai cara yang sesuai dengan prokes. Ya kan? Betul. Berarti Dewan Kesenian Riau melalui Komite Sastra ingin mencari kader-kader baru, mencari penulis-penulis baru yang sifatnya selama ini tersembunyi,
ingin kita munculkan bersama-sama karena mereka punya peluang dan juga punya kreativitas yang tak kalah jauh dengan Luar biasa, banyak anak-anak yang luar proses-proses biasa di daerah. sebelumnya tentunya Kak. Iya. Nah, Bang Edi, kita juga berbicara tentang kelembagaan, terutama juga di Dewan Kesenian Riau, di Komite Tari. Pertanyaannya sama Bang, hal-hal apa yang ingin dilakukan dan sudah dilakukan oleh Komite Sastra walaupun seumur jagung nih, kita baru beberapa bulan ditabalkan program komite tari di masa pandemi ini dan juga ke depannya nanti Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Untuk komite tari sendiri memang seperti yang dibilang Kak Dewi tadi, kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi jangka pendek ini palingan kita akan melakukan seperti virtual dance, kemudian ada yang saat sekarang kita lakukan adalah pendataan seniman dulu, pekerja seni, karena beberapa teman-teman seperti Kak Dewi bilang di daerah itu ternyata banyak menyimpan mutiara-mutiara yang luar biasa. Betul. Cuman mereka belum terekspos, belum ada jalur yang tepat sehingga mereka bisa maju ke depan. Jadi itu yang kita lakukan sekarang dalam waktu pendek, bahwa kita mendata beberapa pekerja seni, terutama seni tari, baik yang tradisi maupun yang inovatif. Kita coba data, kemudian kita akan jalin silaturahmi. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri, kita akan melakukan beberapa kegiatan event, seperti salah satunya ada event solo dance, lomba tari tunggal. Kemudian kita akan mengadakan kemah seni yang menghimpun beberapa teman-teman yang punya minat dalam dunia tari, bukan hanya sekedar membuat karya, tetapi kita berkomunikasi. Ilmu yang dari luar kita akan bagi sehingga komunitas itu terbentuk. Jadi harapan kita itu tadi. Jadi mudah-mudahan memang pandemi ini cepat berlalu lah, biar kami bisa bebas bergerak. Ada tambah satu Den, mungkin di sastra juga sudah mulai pendataan bukan hanya penulis-penulis juga seperti apa, bukan perorangan juga, tapi komunitas. Jadi kami sudah mulai webinar pertama yang kami angkat itu komunitas di Ceruk Kampung. Nah, jadi jangan pikir bahwa komunitas itu banyaknya di kota, tapi di kampung itu banyak komunitas-komunitas sastra yang tumbuh dan berkembang dan menghasilkan penulis-penulis muda seperti Awi Anjung. Nah, itu dari Bandul, dari Jasman Bandul mempunyai komunitas di sana. Nah, muncul Awi Anjung gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya kita data. Riau ini kaya Kita data. Kalaupun enggak kita data, mungkin mayoritas pelaku seni yang ada di Pekanbaru ini sebagai pusat provinsi Riau, rata-rata mereka datang dari kampung, termasuk dapat kita notikan itu kan. Betul kata Bang Ibu, jadi mutiara-mutiara yang terpendam. Nah, itu luar biasa kesempatan yang tentunya nanti akan dilakukan oleh Dewan Kesenian Riau melalui Komite Sastra dan juga Komite Tari. Dan kalau tak salah beberapa hari belakangan ini ada pertunjukan tari dari Yayasan Laksmana kerjasama dengan Direktorat. Mereka akan menghelat acara Zalfin Festival dari tanggal 13 dan sampai 15. Ya sebenarnya ini akan menjadi sebuah event yang luar biasa, tapi karena pandemi jadi semuanya serba terbatas, tetapi yakinlah karya-karya yang ditampilkan ini pasti akan yang luar biasa, karena mereka sudah melalui kurator-kurator yang luar biasa. Jadi kelompok-kelompok yang diundang itu ada kelompok-kelompok yang terpilih yang di Riau. Itu salah satunya betapa luar biasanya Riau ini. Betul. Tentunya kerinduan kita terhadap seni pertunjukan maupun dunia sastra itu sendiri tak dapat lah dikatakan lagi gitu. Tak nyenyak tidur. Ada ketika Bang Edi menyatakan tentang kemah seni tadi, terbayang oh iya, kita punya kemah seni yang beberapa tahun belakangan kita laksanakan, baik itu teater, tari dan juga bidang seni lainnya. Terbayang saya tak bisa dilakukan sekarang ini. Wah, semoga kita berdoa bersama lah, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita dapat beraktivitas dan berkreativitas seperti dulu kala lagi, tentunya dengan karya-karya yang lebih luar biasa. Sebab apa, di masa pandemi ini karya bukan mati,
bisa menjadi sebuah pengindapan. Ya, betul. Ya. Jangan-jangan karya ini akan luar biasa muncul nanti dengan proses beberapa bulan belakangan ini yang sudah diendapkan oleh masing-masing seniman yang ada di Riau ini khususnya. Baik, Ence, tuan-tuan, puan-puan, kita sudah berada di ujung acara. Namun sebelum saya tutup, tentunya saya ingin mendengarkan kata-kata yang ingin disampaikan oleh dua orang narasumber yang luar biasa pada hari ini. Kak Dewi, Kak, kata-kata mungkin hal apa yang ingin disampaikan sebelum kita tutup dari acara ini, Kak? Silakan, Kak. Ya, Dewan Kesenian Riau adalah rumah para seniman. Nah, jadi walaupun di masa pandemi ini, saya mengajak untuk para seniman, mari kita saling berangkul tangan untuk terus memajukan kesenian kita di Riau, saling bahu-membahu, saling menjalin kerjasama yang solid, gitu kan. Nah, itu yang saya inginkan, dan saya mengajak seluruh kawan-kawan seniman komunitas di daerah, jika ada yang terlewat dari kami, tolong sapa kami. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau dunia sastra bilang berliterasi, Literasi, saling berbagi. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Dewi. Bang Edi, hal apa yang ingin disampaikan mungkin yang terlewat saya pertanyakan, Bang? Saya ingin menyampaikan sama teman-teman semuanya, bergeraklah, karena bergerak itu membuat Anda bahagia. Wah, luar biasa. Kalau Anda diam, tak ada sesuatu yang bisa kita perbuat. Ternyata saya diapit oleh dua orang sastrawan di sini. Bergeraklah, karena bergerak membuat Anda bahagia. Wah, luar biasa sekali kalimatnya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Kak Dewi maupun Bang Edi sudah berkesempatan muncul di podcast DKR ini. Walaupun secara internal mungkin kita juga di sini, tapi apa yang ingin disampaikan ini sebagai pembuka bagi kawan-kawan pelaku cencet, tuan-tuan, puan-puan yang ada di Provinsi Riau tentang kesenian, bagaimana informasi tentang DKR itu sendiri yang baru beberapa bulan belakangan ini ditabalkan. Tentunya kita sudah mendengarkan DKR semenjak ditabalkan, dari pengurus-pengurus tidak hanya diam, ada program-program yang sudah disusun, yang dirumuskan, yang ingin kita capai ke depannya. Tentunya dengan keterbatasan di masa pandemi ini menjadi masalah kembali. Semoga kita bisa melewati ini dan juga kita bisa berinovasi dengan baik lagi apa yang harus kita lakukan kalau seandainya pandemi ini berkepanjangan. Tapi jangan sampai kita doakan bersama-sama. Betul. Terima kasih, Kak. Ya, makasih juga. Terima kasih banyak Bang Edi. Terima kasih kepada cincin tuan-tuan, puan-puan yang sudah nonton podcast DKR ini. Sekali lagi saya ingatkan, tayangan ini akan habis begitu saja kalau cincin tuan-tuan, puan-puan tidak subscribe, tidak share, dan juga tidak like. Mari kita berbagi informasi. Tidak menutupi kemungkinan juga suatu saat nanti cincin tuan-tuan, puan-puan, baik pelaku seni ataupun yang lainnya berhubungan dengan seni akan hadir di sini. Kita berbual tentang kesenian yang ada di Riau. Kita akan berbagi informasi baik dari sisi DKR dengan kesenian Riau maupun dari pengkaryaan seniman-seniman yang ada di Riau tentunya. Sekali lagi terima kasih. Saya Denny Afriyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.